Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Dr. Firdaus untuk menyampaikan sedikit edukasi buat saudara-saudara kita yang qadarullah menderita diabetes mellitus. Nah, diabetes itu apa? Diabetes itu ya sebetulnya jangan kita anggap sebagai penyakit. Nanti khawatirnya kita akan bertanya-tanya kapan sembuhnya. Nah, harus kita maknai bahwa diabetes itu adalah gangguan metabolisme. Jadi pada seseorang itu gulanya itu selalu tinggi, tidak kunjung turun seperti pada orang normal. Orang normal itu kalau misalkan kita makan yang manis atau tepung atau nasi atau mungkin gula, maka tubuh akan otomatis akan mengelola gula yang masuk, kemudian akan dinormalkan kembali dengan fungsi insulin, fungsi sel yang masih dalam keadaan normal. Tetapi pada saudara kita yang diabetes, maka fungsi otomatis tersebut agak terganggu sehingga harus dibantu dengan obat. Obatnya itu bisa yang memicu produksi insulin atau yang mengefektifkan sel-sel untuk menggunakan gula sehingga nanti gula darahnya bisa turun dan normal. Nah, ada pertanyaan, dokter, tetangga saya itu gula darahnya selalu tinggi tetapi tidak ada keluhan. Nah, apakah yang demikian harus berobat? Begitu. Pertanyaan tersebut tidak salah memang. Jadi memang kebanyakan orang kita, saudara kita adalah kalau ke dokter itu nunggu sakit. Padahal, nah ini saya jelaskan supaya nanti semangat ya, bahwa pengobatan gula darah itu jangan sampai nunggu sakit. Kalau kita sudah ada keluhan-keluhan yang berupa gejala diabetes, yaitu misalkan kencing malam hari yang sering, kemudian badan terus berkurang berat badannya, kemudian lapar terus. Nah, itu artinya sebetulnya sudah mendekati komplikasi. Atau misalkan datang sudah ada luka yang nggak kunjung sembuh, fungsi ginjal yang menurun. Nah, itu artinya sudah komplikasi. Sebetulnya itu bisa dicegah andai mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu pasien tersebut berobat, mengontrol gula darahnya. Nah, jadi saya mau jelaskan bahwa pada usia muda, walaupun gula darah seseorang itu 300, 400, 500, tidak serta-merta harus ada keluhan. Justru pada orang muda inilah nggak ada keluhan biasanya, sehingga abai, sehingga tidak memperhatikan. Nanti tahu-tahu datang ke dokter sudah parah. Nah, sebetulnya apa yang terjadi pada orang yang gula darahnya tinggi tetapi tidak ada keluhan? Jadi sebetulnya yang membuat keluhan secara langsung bukan gula darahnya itu sendiri, tetapi adalah rusaknya pembuluh darah yang dikarenakan kadar gula darah yang tinggi yang berlangsung terus-menerus dan mungkin berlangsung lama. Jadi sakitnya atau datangnya komplikasi itu setelah rusaknya pembuluh darah. Jadi kalau seseorang misalkan gula darahnya tinggi tetapi pembuluh darahnya masih bagus, ya maka orang tersebut mungkin tidak akan ada gejalanya. Nah, itu mungkin ya, sehingga bisa jelas mungkin, sehingga bagi yang masih sehat, kontrol gula darah kita berapa, harus tahu. Nanti kalau kemudian ternyata gula darahnya tinggi walaupun tidak ada keluhan, nah konseling dengan dokter. Jadi ke dokter untuk bagaimana mengontrol gula darahnya. Pasti dokter akan mengedepankan gaya hidup kok, pola hidup yang sehat biasanya dengan mengurangi asupan nutrisi, asupan kalori maksudnya, asupan gula, olahraga, intinya gaya hidup sehat. Nanti baru dengan gaya hidup sehat yang kemudian sudah dilakukan tetapi gula darahnya masih tinggi, baru nanti ada intervensi obat. Dan kaidahnya adalah pasti dokter akan memilih obat yang termurah, termudah, dan paling sederhana. Intinya begitu. Kemudian nanti dokter akan mengevaluasi. Jika memang gula darahnya belum mencapai target, masih tinggi, maka dosisnya mungkin ditambah, atau mungkin nanti frekuensi atau dosisnya atau mungkin obatnya akan dikombinasi dengan obat lainnya. Nah, pertanyaannya, dok boleh nggak herbal? Nah, jawabannya boleh.
tetapi wajib terevaluasi dengan baik. Artinya kalau kita memilih pengobatan metode herbal, maka harus ada evaluasi dan tolak ukurnya, indikator yang kita observasi. Misalkan misalkan mau pakai herbal seminggu 2 minggu, tetapi wajib kemudian dievaluasi apakah bermakna atau tidak, ada penurunan atau tidak. Kalau tidak ada penurunan, ya sudah, berarti metode herbal tersebut mungkin belum cocok untuk ibu, untuk bapak, seperti itu. Dok, ingin coba herbal yang lain? Silahkan. Intinya harus ada evaluasi. Nah, siapa yang mengevaluasi? Ya tentunya kita harus bersama-sama dengan dokter. Jadi kalau misalkan kita mau milih herbal, tetap izin sama dokternya. Dok, saya mau herbal, nanti dievaluasi ya, seperti itu. Jadi walaupun kita mau pakai herbal, harus yang ilmiah, seperti ditandai dengan apa? Dengan kadar gulanya itu mencapai target, artinya normal. Nah, mungkin itu ya. Semoga saudara kita yang memang punya diagnosa diabetes bisa teratur, bisa rutin bersilaturahmi ke dokter sehingga nanti gula darahnya terkontrol sesuai target normal, sehingga akan mencegah komplikasi. Sehingga kita orang sehat dengan orang diabetes tidak ada perbedaan ya. Artinya masih bisa hidup sehat berkualitas sampai sepuh ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.